pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online masih tentang HR Management Principles ya, atau the Principles of HR Management, prinsip-prinsip kunci dalam ilmu manajemen SDM. Jadi sebelumnya kita sudah bicara mengenai manpower planning dan kemudian kita sudah bicara juga mengenai alat-alat tes yang lazim digunakan untuk seleksi karyawan. Nah, dalam video kali ini kita akan beranjak ke fungsi berikutnya, yakni fungsi training and development ya. Jadi setelah Anda merekrut karyawan, merencanakan karyawan, direkrut, dan setelah direkrut ya harapannya di training mas, ya, supaya mereka melakukan kinerja yang cemerlang, di training secara berkelanjutan ya, tidak hit and run. Nah di dalam slide berikutnya ini saya tampilkan ya siklus pelatihan ya, bisa Anda lihat di depan Anda itu. Jadi yang pertama siklus pelatihan itu ya need analysis mas ya. Training and development need analysis. Apa saja jenis-jenis pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan untuk posisi ini atau bahkan untuk orang ini ya. Jadi nanti kita lihat ada dua pendekatan yang berbeda ketika kita melakukan need analysis ya. Pendekatan pada orang atau pendekatan pada job. Setelah itu kemudian ya kita menyusun trainingnya ya, tujuan trainingnya seperti apa, tema-temanya seperti apa, kontennya seperti apa, ya, dan harapannya seperti apa atau expected result-nya. Dan kemudian dalam siklus yang ketiga di delivery ya, training delivery ya. Ini training delivery ini tidak hanya di ruang kelas ya, bisa melalui online seperti ini ya, online learning ini model pembelajaran gaya baru mas ya. Murah meriah dengan hanya membayar sekian ratus ribu ya, Anda bisa mengakses semua modul video ya, tidak hanya modul SDM tapi juga management skills ya. Itu sangat efisien ya. Oke. Nah, setelah metode online learning seperti ini atau on the job training atau action learning nanti kita akan pelajari ya. Jadi tidak hanya ruang training di kelas secara konvensional ya. Gaya pembelajaran baru ya mungkin model seperti ini Mas ya, digital learning ya. E-learning, electronic learning, online learning. Nah setelah itu dievaluasi mas ya, training evaluasi. Bagaimana trainingnya bagus nggak? Ya, penampilannya instrukturnya bagus nggak? Materinya oke nggak? Dan yang tidak kalah penting, impact dari materi itu terhadap kinerja Anda, terhadap kompetensi Anda, terhadap produktivitas Anda. Jadi itu namanya siklus pelatihan mas, ada 4 siklus atau 4 fase ya. Nah mari coba kita lihat yang berikutnya mas ya, di halaman berikutnya Anda bisa melihat analisa kebutuhan training. Jadi analisa kebutuhan training ini ada 2 pendekatan mas. Yang pertama pendekatannya disebut task analysis. Jadi analisis ini berfokus pada kebutuhan tugas yang dibebankan pada satu posisi tertentu. Tugas dan tanggung jawab posisi dianalisa untuk diketahui jenis keterampilan apa yang dibutuhkan. Dan dari sini kemudian dapat ditentukan jenis training semacam apa yang diperlukan. Ya. Jadi dalam analisa ini yang menjadi fokus adalah tugas posisi, bukan orang yang memegang posisi itu. Jadi tes analisis ini menurut saya memang lebih fokus pada orang ya, pada posisi mas ya. Jadi misalnya Anda bikin training plan yang baku, misalnya kayak di Astra itu, untuk menjadi seorang GM misalnya, Anda harus ikut training ini. Siapapun orangnya, orang yang jadi GM harus ikut training ini. Atau kalau Anda mau menjadi seorang marketing manager, siapapun orangnya harus ikut training ini. Ya. Training-trainingnya sudah didefine, sudah ditentukan berdasarkan konten dari pekerjaan yang kita bidik. Misalnya marketing manager atau misalnya HR manager misalnya atau GM. Itu menurut saya somehow saya lebih prefer pendekatan ini mas ya dibanding pendekatan yang kedua nanti akan kita bicarakan ya. Itu menciptakan standarisasi. Jadi kayak di Astra itu terstandar. Tidak berbeda setiap orang sesuai selera masing-masing ya, tapi posisi ini trainingnya seperti ini. Ya, apapun jenisnya, apapun siapapun orangnya harus ikut training ini. Nah, contoh training plan yang saya bicarakan barusan itu bisa Anda download nanti ya di modul kompetensi based HR ya. Sekali lagi dalam video, dalam topik-topik berikutnya Anda juga belajar mengenai kompetensi based HR.
Nah, di situ saya memberikan contoh yang sangat detail mengenai bagaimana menyusun training plan. Bahkan juga contoh-contoh training plan-nya, contoh kurikulumnya. Anda bisa download ya di modul kompetensi based HR management. Jadi kelebihan pendekatan ini adalah terstandar Mas ya, kayak TNI itu ya. TNI itu menurut saya salah satu organisasi yang karir planningnya paling bagus Mas di Indonesia ya, selain Astra gitu ya. Selain Astra atau TNI itu luar biasa itu Mas ya. Jadi mereka punya satu kurikulum yang baku untuk menjadi seorang brigjen misalnya. Anda harus ikut training ini saja. Untuk menjadi seorang mayor jenderal misalnya trainingnya ini. Jadi sudah baku. Lebih terstandar, tidak sesuai dengan selera orang per orang. Itu namanya kurikulum Mas. Namanya training plan yang baku. Jadi tiap tahun ya sama. Ya, trainingnya itu per posisi. Nah, yang berikutnya ini ya, di slide berikutnya pendekatan yang kedua disebut person analysis. Kenapa disebut person? Karena analisa ini berfokus pada kompetensi orang yang memegang posisi tertentu. Analisa ditujukan untuk mengetahui kekurangan dan area pengembangan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Dari sini kemudian dapat disusun jenis training apa saja yang diperlukan untuk orang tersebut. Ya. Jadi kalau ini seperti TNA tradisional itu yang mungkin Anda lakukan selama ini ya, Anda nyebar kuesioner atau nyebar form ke semua user, mereka suruh mencantumkan training apa saja yang mereka ingin ikuti. Itu menurut saya jadi tidak terstandar Mas ya, sesuai selera usernya ya. Ada yang minta training ISQ, ada yang minta training macam-macam lah ya. Jadi Anda kemudian men-short setelah masuk di meja HRD, ada puluhan judul training yang berbeda-beda, yang macam-macam gitu, sesuai selera orang-orang di kantor Anda. Tahun depannya nanti berubah lagi ya trennya, misalnya tahun ini trennya ESQ, ingin ikut ESQ. Tahun depan trennya apa saja, spirituality misalnya. Semua rame-rame ikut training spirituality. Itu menurut saya tidak pas. Yang lebih bagus ya Anda sebagai seorang HRD managers harus menetapkan standar. Ini loh, training yang baku yang wajib diikuti oleh posisi asisten manajer. Siapapun orangnya harus ikut training ini. Ya, seperti sekolah itu Mas ya. Kalau Anda dulu kuliah ya kan ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan. Sebaiknya seperti itu menurut saya ya. Training plan yang koheren itu seperti itu. Kalau person seperti ini ya bisa berubah-ubah. Tapi anyway, pendekatan seperti ini tetap dilakukan ya, kadang-kadang ya, karena orang mungkin ingin melihat kompetensi orangnya berbeda-beda. Ya, justru itu ya, tugas Anda untuk menyamakan kompetensi ya. Kalau kompetensinya sudah terstandar, kan nanti trainingnya juga terstandar. Nah, di dalam slide berikutnya ini ya, ini yang juga masih merujuk pada person analysis ya. Jadi misalnya kompetensi apa yang dibutuhkan ya untuk posisi tertentu. Kemudian karyawannya kompetensinya mungkin masih belum muncul. Jadi ada kompetensi gap. Nah kemudian diikuti dengan training. Ya. Jadi ini lebih detail lagi ya kompetensi gap. Ya. Jadi misalnya di slide berikutnya ya Anda bisa lihat itu ya kompetensi profile per position ya. Jadi misalnya training and development managers posisinya. Kompetensi yang dibutuhkan ada communication skills, ada public skills, ada training analysis, material development, training evaluation dan seterusnya ya. Nah masing-masing skor kompetensi yang dibutuhkan ada yang 4, ada yang 5. Sementara untuk rekrutmen supervisor misalnya kompetensi yang dibutuhkan ada communication skills, ada interview skills, dan seterusnya. Nah, misalnya interview skills itu skor kompetensinya minimal 5. Untuk analytical thinking, skor minimalnya 4. Itu namanya profil skor kompetensi per posisi, Mas. Nah, sama ini, Mas ya. Jadi, kabar baiknya, ini contoh yang sekilas saja. Saya memberikan contoh yang lebih lengkap, dan bisa Anda download dalam bentuk Excel, dalam bentuk PDF ya, maksud saya. Mohon maaf. Itu Anda download di modul kompetensi based HR management. Jadi dalam kompetensi based HR management itu saya bikin KKJ, singkatannya kebutuhan kompetensi jabatan untuk berbagai posisi. Posisi HR manager itu apa sih kompetensinya?
asisten manajer SDM itu apa sih kompetensinya? Baik kompetensi teknis maupun kompetensi soft skills, Mas ya. Jenis kompetensi itu ada dua, Mas. Kompetensi teknis, kompetensi yang berkaitan dengan posisi Anda. Dan yang kedua, kompetensi soft skills, kompetensi yang berkaitan dengan managerial skills. Saya menjabarkan dengan lebih detail ya. Tapi contoh besarnya seperti ini, Mas. Ya, seperti yang Anda lihat tadi. Nah, kemudian di slide berikutnya Anda bisa lihat itu ya, setelah di-assess misalnya. Ini contohnya ilustrasi saja ya. Setelah di-assess misalnya dalam leadership, kompetensi kebutuhannya itu 4. Ya, ternyata ketika di-assess dia nilainya cuma 3. Atau di teamwork misalnya, kebutuhan kompetensinya itu 4. Dia ketika di-assess nilainya cuma 3. Di planning, kebutuhan kompetensinya 4. Ternyata dia skornya cuma 2. Ya. Kalau yang berikutnya ini fungsional kompetensi. Contohnya ini kebetulan posisinya supervisor pemeliharaan, Mas ya, maintenance supervisor. Di kompetensi mechanical engineering, kebutuhan kompetensinya 4, dia skornya cuma 2. Mechanical engineering, mechanical engineering maintenance, kebutuhan kompetensinya 4, dia nilainya cuma 2. Jadi dari tabel ini kita bisa mengetahui ada banyak gap. Sehingga sebaiknya kita training. Apa sih yang harus di training untuk dia ya? Misalnya teamwork-nya, karena dia skornya masih -1, kurang 1. Untuk mechanical engineering bahkan dia -2. Gap-nya ada 2. Nah, kita kirimlah dia untuk training mechanical engineering. Sama planning and organizing, gap dia malah -2. Ya, jadi kita minta dia untuk ikut training planning and organizing. Jadi ini pendekatan person analysis, Mas ya. Person ya, jadi personnya yang kita assess kompetensinya. Sehingga setiap orang bisa berbeda-beda ya. Tapi ini juga kombinasi ya antara person sama task analysis ya. Maksud saya, judul-judul trainingnya sudah dibakukan, judul-judul kompetensinya sudah terstandar. Jadi yang kita assess dari orang itu ya tidak keluar dari judul kompetensi, yaitu bagus. Itu namanya kombinasi antara task sama person. Jadi dalam tasknya kita sudah memberikan koridor bahwa untuk seorang posisi supervisor maintenance, kompetensinya ini, dan yang kita assess ya kompetensi itu. Sehingga trainingnya nanti tidak akan lewat dari koridor itu. Tidak mungkin seorang supervisor maintenance ikut training yang judulnya itu tidak ada hubungannya dengan kompetensi dia yang dibutuhkan ya. Nah itu menurut saya gabungan yang menarik ya. Sering perusahaan tidak punya standar kompetensi yang baku, sehingga usulan training dari user itu macam-macam. Yang kadang-kadang judul trainingnya tidak ada kaitannya dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kenapa? Karena memang Anda tidak punya standar kompetensi jabatan. Anda belum punya matriks yang menunjukkan bahwa seorang supervisor rekrutmen kompetensinya ini loh. Untuk seorang asisten manajer SDM, ini loh kompetensinya yang dibutuhkan. Tidak hanya judulnya ya, tidak hanya jenisnya, tapi skalanya berapa. Ya, sekali lagi jenis kompetensinya juga ada 2. Untuk seorang rekrutmen manager misalnya kompetensi teknisnya ini, kompetensi soft-nya ini. Dan kemudian skornya minimal harus ini. Mungkin itu nanti bisa Anda lihat ya di tools di kompetensi based HR management, Anda bisa download. Nah setelah Anda punya kebutuhan kompetensi jabatan untuk semua posisi, baru kemudian Anda assess. Dan kemudian karena assessment-nya selalu merujuk ke kompetensi, kita pasti akan bisa mendefinisikan judul training yang relevan, yang tidak keluar dari koridor itu. Jadi misalnya training ESQ itu nggak ada di dalam judul kompetensi misalnya, yang nggak perlu kita ikuti, ngapain kita ikuti gitu ya misalnya. Atau training mengenai motivasi misalnya. Itu tidak ada di kebutuhan kompetensi jabatan. Otomatis ya training motivasi tidak perlu karena keluar dari koridor itu. Jadi harus Anda bangun koridornya dulu. Itu namanya kombinasi antara task. Ya, karena untuk menentukan kompetensi jabatan itu pendekatannya task. Anda melihat posisi ini kompetensi apa yang harus dibutuhkan. Itu kan melihat tasknya Mas ya, melihat jobnya. Baru setelah ketemu kemudian Anda assess. Jadi itu kombinasi yang menarik ya. Kita bikin job profile dulu, job kompetensi profile. Kemudian setelah itu kita assess orangnya. Dan kemudian setelah itu kita define jenis-jenis trainingnya.
Ya, jadi eh, ini di dalam slide berikutnya ini saya ngasih contoh juga ya, training metric for competency development ya. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi untuk managers misalnya trainingnya apa saja ya, kompetensinya apa ya, manajemen kompetensinya, training title-nya. Jadi yang ke bawah ke atas itu jenis kompetensinya, yang dari kiri ke kanan itu judul-judul trainingnya. Misalnya untuk supervisor posisinya, dia harus ikut training mengenai productive communication skills, ya. Atau misalnya on becoming effective leadership bagian 1 misalnya, ya. Atau seri pertama. Ya. Kemudian untuk customer focus dia harus ikut training mengenai service excellence dan seterusnya. Ya. Jadi ini contoh Mas, contoh matriks kebutuhan training untuk perjabatan. Ya, jadi kita bikin seperti ini dulu Mas sebaiknya. Ya, Anda bikin. Ya, saya juga sudah memberikan contoh lagi ya nanti di kompetensi bis interview lebih lengkap. Jadi Anda bikin matriks seperti ini sehingga tidak akan macam-macam trainingnya, itu tidak gaduh-gaduh, atau maksud saya tidak sembarangan, tapi trainingnya harus sesuai dengan matriks ini. Ya. Oke, jadi itu menyusun matriks Mas ya. Nah kemudian langkah berikutnya adalah setelah Anda bikin matriks ya Anda bikin ini ya Mas ya, bikin semacam kurikulumnya ya. Jadi di sini Anda harus mendesain materi dan model training ya, modul training ya, bukan model ya, modul training. Jadi seperti yang saya sampaikan di halaman berikutnya ini ya, mendesain materi pelatihan. Ya. Jadi ketika mendesain materi pelatihan itu Anda harus melihat faktor akurasinya, level kesulitan, keterlibatan partisipan, dan aplikasinya. Ya. Jadi mendesain materi itu Anda harus lihat itu ya, yang paling penting sih level kesulitannya ya. Jadi untuk level manager mungkin lebih advance dibanding level supervisor. Dan level supervisor mungkin lebih advance dibanding level basic. Ya. Nah setelah Anda tahu level kesulitannya itu, levelingnya Anda kemudian merumuskan kerangka materi training. Ya. Langkah dalam menyusun kerangka training ya, sebutkan judul pelatihan secara ringkas, jelas, dan mencerminkan isi training. Uraikan tujuan trainingnya. Kembangkan dan jelaskan sejumlah topik pokok training, kemudian masing-masing topik tersebut diuraikan lagi secara lebih detail dalam beberapa subtopik. Sebutkan pula durasi untuk keseluruhan training dan juga untuk setiap topiknya. Sebutkan juga model pemberian training yang akan diberikan. Jadi model-model trainingnya seperti apa. Nah sama Mas ya, nanti di dalam modul kompetensi BIS HR Management saya juga sudah memberikan contoh mengenai kurikulum training, juga silabusnya. Jadi Anda nanti bisa download di situ, Anda bisa lihat untuk training leadership itu apa sih kontennya sebaiknya. Untuk training kreatif, misalnya teamwork, itu apa sih kontennya. Ya, jadi saya sudah memberikan silabus untuk berbagai judul training. Termasuk judul training untuk orang-orang SDM. Untuk performance management, untuk pengembangan SDM itu seperti apa. Ya, jadi saya memberikan contoh modul-modulnya. Nanti Anda bisa download di dalam modul kompetensi BIS HR Management. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi itulah mengenai training development ya. Jadi kita ada fasenya training analysis, setelah itu menyusun modulnya ini, setelah itu ya nanti delivery, kemudian setelah itu dievaluasi. Di dalam video-video berikutnya nanti kita akan melihat contoh-contoh mengenai berbagai jenis training ya. Bagaimana kita mendeliver training itu tidak hanya melalui training konvensional, tapi melalui beragam teknik pengembangan. Oke. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.